Hai Sana, apa kabarnya? Tentunya kalian semua baik-baik saja kan? Kali ini kita akan menceritakan alur film dari negara Samadika atau negara Thailand yang bergenre horor sekaligus romantis. Film yang dirilis di tahun 2019 dengan judul Inhuman Kiss menceritakan di sebuah desa pedalaman Thailand ada seorang gadis muda yang cantik, namun dia mewarisi sebuah kutukan yang mereka sebut dengan kutukan kerasu atau kita menyebutnya kunyang, yaitu sebuah hantu dengan kepala dan isi perutnya yang melayang-layang dan bergentayangan saat malam hari. Selain memberikan sensasi yang menyeramkan, kita juga akan dibawakan ke suasana yang akan menyentuh hati kita, di mana gadis cantik ini juga jatuh cinta dengan seorang pria yang berusaha menyelamatkannya dari kutukan ini. Jadi, sebelum masuk ke alur cerita filmnya, silakan Sana terlebih dahulu dukung channel ini. Suka atau tidak suka, tetap memberikan like, subscribe, serta nyalakan notifikasinya. Kalau sudah, silakan siapkan kopi beserta cemilannya dan mari kita masuk ke alur cerita film Inhuman Kiss. Film ini dimulai dengan sekumpulan bocah-bocah yang sedang bermain petak umpet di sekitaran gubuk tua di dalam hutan. Bocah-bocah ini bernama Jret, Noi, Sai, dan Ting. Sai bersama dengan Noi pergi bersembunyi ke dalam rumah dan saat itulah Sai melihat sebuah kotak kosong dan saat itu juga ada sesuatu yang mengawasinya dari belakang. Sekarang mereka semua sudah tumbuh dewasa. Sai sangat bahagia karena dia sudah menjadi seorang gadis yang sudah siap berproduksi. Sai merupakan seorang perawat di desanya yang setiap harinya dia ditemani oleh sahabat kecilnya yaitu Jret. Karena di kota Bangkok sedang terjadi peperangan, akhirnya seluruh dokter ditarik ke kota. Sehingga cuma tinggal Sai saja yang menjaga rumah sakit di desanya. Saat sedang merawat seorang bocah, Sai terlihat sangat menahan nafsunya saat melihat darah dari lokasi bocah ini. Sai juga merindukan teman-temannya yaitu Noi yang sudah lama pindah ke Bangkok. Sekarang desa mereka sedang tersabar kalau ada kemunculan sesosok kerasu yang mulai memakan ternak-ternak warga desa. Saat tertidur, Sai mengalami mimpi yang aneh dan ketika terbangun, dia melihat jendela kamarnya sudah terbuka dan terdapat banyak noda darah di kasurnya. Beserta di dadanya terdapat bercak-bercak merah yang membekas. Sai melamun atas kejadian mimpi yang dialaminya. Kemudian, setelah pulang dari rumah sakit, Sai mengajak Jer untuk pergi ke dalam hutan. Saat berjalan di dalam hutan, Jer sangat ketakutan dan mengajak Sai untuk pulang. Namun, Sai menyuruhnya pulanglah sendiri. Tiba-tiba, mereka melihat sebuah obor dan segera bersembunyi. Ternyata, yang membawa obor malam-malam seperti maling ini adalah teman masa kecil mereka, yaitu Noi. Ketika melihat Noi, Sai pun langsung memeluk Noi. Sedangkan Jad terlihat lesu saat dia melihat Sai memeluk Noi, karena Jad mempunyai perasaan yang terpendam dengan Sai ini. Noi tidaklah sendiri pulang ke kampung halamannya. Dia bersama sekelompok para pemburu kerasu. Mereka mendapatkan kabar kalau di desa Sai terdapat kemunculan kerasu. Demi menyakitkan para penduduk, mereka menunjukkan kepala kerasu yang sudah berhasil mereka tangkap. Karena tidak ada tempatnya untuk tinggal, jadi Noi selama berada di desa diam di rumah sakit. Karena dia juga bersekolah di kedokteran. Noi pulang ke desanya karena dia mengungsi dari kota Bangkok karena peperangan terus meledak dan kedua orang tuanya juga sudah menjadi korban dari peperangan ini. Dikala asik bercerita dengan Sai, teman-teman mereka juga datang menjenguk Noi. Orang tua Sai pun datang. Dia menanyakan alasan Noi mengapa mengajak para pemburu kerasu ke desa. Noi beralasan karena dia butuh mereka untuk menemaninya pulang. Jadi itulah dia mengatakan kalau di desanya ada kemunculan kerasu. Saat Sai terbangun dari tidurnya, dia memuntahkan darah dari mulutnya, beserta bercak darah di sekitaran dadanya juga semakin menyebar. Keberadaan kerasu juga semakin jelas karena ada kerbau milik warga desa yang mati.
Noi bersama Sai mendatangi Jet yang sudah bergabung dengan para pemburu kerasu. Noi tidak menyuruh dia untuk ikut bergabung bersama mereka. Namun, Jet tetap bersikeras ingin bergabung dengan para pemburu kerasu. Sementara, pemimpin kelompok ini memandang Sai dengan tatapan yang sinis. Scene berpindah ke rumah sakit desa. Sai bertanya dengan Noi, apakah dia percaya dengan keberadaan kerasu? Noi pun menjawab, kalau dia tidak mempercayainya. Sebelum tidur, Sai mengoleskan obat yang diambil dari rumah sakit. Para kelompok pemburu kerasu juga berpatroli mencari keberadaan kerasu. Di dalam kamarnya, Sai mulai kejang-kejang karena dia akan segera mulai berubah menjadi sesosok kerasu. Scene berpindah ke kediaman Ting. Kerasu atau Sai mencuri anaknya. Akhirnya, mereka semua melihat keberadaan kerasu dan anaknya Ting juga berhasil diselamatkan. Noi yang berada di dalam hutan melihat sesosok cahaya terbang di langit dan kemudian dia mengikutinya, yang akhirnya membawa dia ke rumah Sai. Noi terdiam saat mengetahui salah sosok kerasu merupakan temannya sendiri, yaitu Sai. Sai juga sangat sedih karena identitas dirinya sudah diketahui oleh pria yang paling dia suka. Keesokan harinya, Sai mengunjungi Noi, namun Noi sudah tidak ada di sana. Setelah kejadian semalam, seluruh warga memutuskan untuk ikut bergabung memburu kerasu. Sedangkan Noi sudah berada di kediaman seorang biksu. Biksu ini sudah mengetahui keberadaan kerasu di desanya. Dia menjelaskan kalau makhluk jenis ini ada dua, yaitu kalau dia seorang wanita maka bernama kerasu dan pria bernama krahang. Setelah mendapatkan pencerahan dari biksu, Noi akhirnya bisa menerima kenyataan bahwa Sai melupakan seorang kerasu. Sebelum tidur, Sai mengunci jendela pintu rumahnya supaya dia tidak bisa berubah menjadi kerasu dan tidak berkeliaran di desanya. Noi kemudian datang ke rumah Sai. Dia membawakan ayam sebagai makanan untuk Sai. Keesokan harinya, Sai melihat kalau Noi sudah kembali ke tempatnya. Sai pun sangat senang kalau Noi sudah bisa menerima dirinya. Jer sebelum berpatroli, dia selalu mengunjungi Sai. Sekarang, Noi selalu ada untuk menemani Sai. Sedangkan Jer menjadi pria sad boy. Mereka semua kebingungan karena sudah sebulan ini tidak ada kemunculan kerasu. Di setiap malam, Noi berusaha mencari obat untuk Sai yang diberitahukan oleh sang biksu bernama herba kerasu. Obat ini bisa menunda perubahan Sai menjadi kerasu saat malam hari. Keesokan harinya, Noi bersama Sai merawat seorang anak perempuan yang tengah mengalami demam. Dan datanglah Jer. Jer sama sekali tidak membalas ucapan dari Noi. Dia membawakan jus untuk Sai. Setelah itu, memberitahukan kalau nanti malam akan ada pemburuan kerasu secara besar-besaran. Malam harinya, anak gadis yang dirawat oleh Sai dan Noi tiba-tiba menjadi seorang kerasu. Pemimpin pemburu kerasu ini akhirnya membunuh gadis malang ini. Setelah membunuhnya, dia mengambil jantung bocah ini sambil tertawa riang. Saat pemakaman sang bocah, dia bertanya dari mana saja anaknya. Setelah mengetahui kalau anaknya dirawat oleh Sai, keyakinannya pada Sai kalau dia seorang kerasu semakin besar. Sai sangat menyesal atas kejadian ini. Gadis kecil ini berubah menjadi kerasu setelah dia meminum jus milik Sai. Setelah itu, Sai juga menceritakan kalau di dalam setiap mimpinya, dia melihat sesuatu di dalam hutan saat dia berubah menjadi kerasu. Kemudian mengajak Noi untuk mencarinya. Scene berpindah ke tempat para pemburu kerasu. Mereka berencana akan mengintai kediaman Sai malam ini. Dan saat mengintai, mereka melihat Noi membawa Sai masuk ke dalam hutan menuju ke sebuah gubuk tua. Sai terus berjalan ke dalam hutan hingga akhirnya
mereka menemukan hamparan tanaman herba kerasu yang bercahaya sangat indah di kegelapan malam. Setelah mengumpulkan sebanyak mungkin tanaman herba kerasu, mereka pun sangat senang. Kemudian, Noi menatap mata Sai sangat dalam hingga akhirnya adegan Surti dan Sutejo pun terjadi. Di saat mereka berdua sedang memainkan peran Surti dan Sutejo, maka datanglah para pengganggu yaitu Jerd dan para pemburu kerasu. Jerd yang melihat adegan itu langsung menghajar Noi dan Sai juga dikejar oleh para pemburu kerasu. Sai lari ke dalam gubuk tua. Di dalam gubuk, Sai melihat sebuah peti. Dia teringat bagaimana kerasu memberikan kutukannya ke dirinya. Karena sudah terpojok, akhirnya dia berubah menjadi kerasu dan melawan para pemburu. Dan saat itu juga, Noi menatap ke langit dan melihat Sai sedang melawan makhluk misterius di udara. Selanjutnya, Jerd dan pemimpin pemburu kerasu menghilang. Keesokan harinya, seluruh desa menjadi heboh karena semua para pemburu kerasu mati dibantai oleh Sai. Yang selamat dari mereka hanyalah Jerd dan pemimpin kelompok pemburu. Di kediaman Jerd, dia menceritakan bagaimana kerasu menyerang mereka dan dia juga memberitahukan kalau kerasu tersebut adalah Sai. Warga yang mengetahui kalau Sai merupakan seorang kerasu langsung marah dan mendatangi rumah Sai. Sedangkan Sai di rumahnya mencari keberadaan herba kerasu yang dibuang oleh neneknya. Ayahnya mencoba melindungi Sai karena terburu-buru obatnya pun terjatuh. Sai hampir berubah menjadi kerasu, namun akhirnya dia mendapatkan obatnya dan menunjukkan dirinya ke seluruh warga kalau dia bukanlah seorang kerasu. Sai membela dirinya dengan beralasan kalau kelompok mereka ingin memperkosa dirinya, sedangkan Jerd datang membantunya bersama Noi. Karena sudah terpojok, akhirnya pemimpin kelompok pemburu kerasu melarikan dirinya. Jerd cuma hanya bisa terdiam. Di kediaman Jerd, pemimpin kerasu mendatanginya dan merubah Jerd menjadi kerahang. Jadi, pemimpin kelompok para kerasu ini sebenarnya merupakan seorang kerahang. Semakin lama, obat herba kerasu mereka semakin habis dan tempatnya juga sudah dibakar oleh seseorang. Sedangkan Jerd mulai bermetamorfosis menjadi kerahang. Noi dan Sai sudah frustasi. Mereka tidak bisa menemukan atau membuat obat kerasu herba untuk Sai. Karena tidak ada pilihan lain, Noi pun berniat untuk mengajak Sai pergi meninggalkan desa. Sebelum pergi, Sai menjenguk Jerd. Jadi selama ini, orang yang pertama kali mengetahui kalau Sai merupakan seorang kerasu adalah dirinya. Itulah sebabnya mengapa Jerd bergabung dengan para pemburu kerasu. Dia sebenarnya bertujuan ingin melindungi Sai dari mereka dengan cara menyesatkan dan memberitahukan Sai seluruh rencana mereka. Namun Sai ini tidak menyadarinya. Dia malah membuat hati Jerd terluka karena dia selalu bermesraan dengan Noi. Sekarang, bentuk Jerd sudah sangat buruk karena perubahannya menjadi sesosok kerahang. Malam hari pun tiba. Sebelum meninggalkan desa, Noi bertanya tentang kelanjutan cerita tentang kerahang dan kerasu. Jadi, ceritanya di masa lalu, kerahang dan kerasu merupakan sepasang kekasih. Namun, kerasu selingkuh dengan manusia dan melahirkan seorang anak. Sehingga, kerahang pun murka dan membunuh seluruh para kerasu. Kemurkaannya ini terus berlanjut sampai sekarang. Sai juga menyiapi pakaiannya. Saat akan pergi, ayahnya malah mengajak Sai ke tengah-tengah lapangan untuk menonton siaran lebar. Dan Noi sudah tiba di tempat perjanjian mereka. Sai tidak bisa menahan perubahannya karena herba kerasunya sudah habis. Dan Jerd terus mendapatkan bisikan untuk membunuh Sai. Sai mulai kejang-kejang dan dia pun berubah menjadi kerasu. Begitu juga dengan Jerd berubah menjadi kerahang.
Seluruh warga yang melihat perubahan Sai langsung menyerang tubuh Sai karena Sai sudah membunuh anak-anak mereka. Jar juga sudah tiba dan berhasil menangkap Sai. Saat akan merenggut jantung Sai, Noi pun datang menghentikannya. Dia menyadarkan Jet kalau itu merupakan อ Sai. ย่าทำอะไรสายเลย Pemburu Krasu yang melihat Jet tidak bisa membunuh Sai, akhirnya dia turun tangan. Dan Jet melawan demi melindungi Sai. Namun, Jet pun akhirnya bisa dikalahkan. Sedangkan Noi berusaha menyelamatkan tubuh Sai yang sudah dibacok oleh warga. Tentunya, dia tidak akan menyuruh Noi dan Sai lewat begitu saja. Saat dia akan merenggut jantung Sai, sang biksu pun datang dan mengakhiri semuanya. Ternyata Krasu yang merubah Sai menjadi Krasu adalah istri si biksu ini. Dia segera menyuruh Noi pergi membawa tubuh Sai. Namun, para warga tetap mengejar mereka. Setelah tiba di sungai, Sai sangat sedih melihat tubuhnya sudah hancur tercabik-cabik dan menolak untuk ikut pergi dengan Noi. Sai berpikir kalau Noi bisa mencari wanita pengganti dirinya karena dia sudah tidak bisa lagi kembali ke tubuhnya yang sudah hancur. Jadi Sai pun mencium Noi, memberikan salam perpisahan dengannya. Noi terus meneteskan air matanya, seakan dia tidak bisa meninggalkan wanita pujaan hatinya. Tiba-tiba, kepala Sai ditembak oleh ayahnya Jer. Noi tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebelum kematiannya, Sai melihat kebersamaannya dengan teman-temannya, dan cita-citanya menjadi seorang perawat juga tercapai. Jadi, inilah akhir dari film Inhuman Kiss. Terima kasih untuk sanak-sanak yang sudah menonton channel ini, dan sampai jumpa lagi di film-film selanjutnya.